Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 Ramadan. Mulai dari puasa kita yang pertama sampai dengan ke-19 ini, tentunya banyak masalah yang sering kita bicarakan. Hidup ini penuh dengan masalah. Apa itu masalah dalam hidup? Apakah yang kita anggap masalah itu bisa kita selesaikan? Kalau bisa diselesaikan, apakah itu masalah? Lapar itu masalah bukan, teman-teman? Apakah kita sering mempermasalahkan lapar? Kalau kita mengartikan lapar sebagai kesempatan untuk makan, maka lapar itu berita baik, bukan? Kenapa kita menganggapnya masalah? Ayah, bunda, dan teman-teman yang salih dan salihah, bagaimana agar masalah menjadi kebaikan? Teman-teman, ketika masalah dijadikan kesempatan untuk berbuat baik, maka masalah tidak jadi masalah. Apakah masalah itu harus diselesaikan? Tidak. Masalah itu diatasi, bukan diselesaikan. Dan itu perlu energi atau tenaga. Tenaga yang kita butuhkan untuk naik ke atas namanya yakin. Kalau kita belum yakin, kita akan disibukkan oleh sesuatu yang tidak ada dalam masalah itu. Contoh, saat kita dihina. Yang menyebabkan dihina itu jadi masalah adalah saat kita tersinggung. Kalau tidak tersinggung, berarti dihina itu bukan masalah. Jadi, masalah sebenarnya ialah tersinggung, bukan penghinaannya. Ayah, bunda, dan teman-teman yang solih dan solihah, kunci mengatasi masalah ialah yakin dan hati yang bersih. Contoh sederhana, ada tetangga yang membagikan kotak berlabel roti gembong. Maka berdasarkan ilmu kita yakin kalau isinya itu roti. Kenapa sampai pada tingkat yakin? Apa karena ilmu saja? Tidak, karena hati kita juga bersih. Tidak ada prasangka sama sekali pada orang yang memberi. Pun kalau tutupnya dibuka, itu tidak akan menambah keyakinan kita bahwa itu memang roti. Apapun masalahnya akan bisa diatasi dengan yakin. Yakin adalah pertemuan antara ilmu dan hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, buah dari ilmu yang kita pelajari ialah yakin. Allah yang akan membuat kita yakin. Rahasia ilmu yang manfaat ialah ilmu yang ketika kita dengar langsung masuk ke hati tanpa nanti-nanti. Karena ilmu seperti air hujan. Sekali air hujan turun membasahi tanah, kalau tanahnya tertutup, maka air akan lewat. Dan hujan yang kemarin tidak bisa dipanggil lagi untuk membasahi tanah tersebut. Butuh hujan yang baru. Maka, ketika ada seseorang yang menyampaikan tentang sabar misalnya, yang mestinya kita terima adalah ilmunya, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita bisa bersikap seperti ini kepada seseorang yang menasihati kita, Allah akan membuat ilmu sabar kita menjadi yakin. Ayah, bunda, dan teman-teman yang solih dan solihah, di balik tersinggung ada suatu yang lebih nyata, yaitu kesempatan melakukan amal baik yang disukai Allah. Tersinggung adalah tanda bahwa penghinaan sampai ke hati. Hati yang bersih akan melihat di balik tersinggung itu ada amal yang disukai Allah, yaitu memaafkan. Orang yang hatinya bersih akan sibuk dengan memaafkan, bukan dengan ketersinggungannya. Sedangkan orang yang menyimpan buruk sangka saat ada sedikit masalah di luar akan menjadi masalah bagi dirinya. Bagaimana agar kita tidak menjadi sumber masalah untuk diri kita sendiri? Sederhana, cukup memilah urusan hidup kita dalam dua bagian, yaitu urusan dunia dan urusan akhirat. Kapan urusan dunia menjadi masalah bagi diri kita? Kalau kita tidak punya, atau punya tapi rusak. Untuk urusan dunia seperti itu, pegangan kita adalah 3 kata saja. Tidak apa-apa. Kita terima pegangan itu. Kita harus menyingkirkan pengertian-pengertian lama bahwa urusan dunia adalah urusan yang apa-apa.
Yang apa-apa ialah jika kita kehilangan akhirat, meninggalkan sholat, melewatkan kesempatan bersedekah, dan sebagainya. Mengeluh adalah tanda bahwa kita belum yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah itu Ar-Rahman. Kesusahan, masalah, itu bagian dari kasih sayang Allah. Ada satu kaidah yang mengatakan, apabila terbuka pintu kepahaman dalam kesusahan, maka berubahlah kesusahan menjadi mata air kemudahan. Semoga Allah bantu kita untuk mengerti makna di balik kesusahan, karena pengertian adalah sinar paling terang yang dengannya kita bisa sampai ke tujuan. Orang yang tidak mengerti bisa tersesat walaupun di siang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.